Cerita bermula di Kantaben High School yang terlihat ceria dan penuh warna. Ini adalah Gupta, supervisor Kantaben yang tidak disukai para guru. Mereka menjulukinya seperti Hitler yang suka menunjukkan kediktatorannya. Kalau ini Jyoti, dia merupakan guru fisika dan juga ahli menari. Dia sedang melatih murid-muridnya mempersiapkan pentas ulang tahun sekolah. Tapi Gupta tidak menyukainya. Gupta lanjut memanggil semua guru dan mengatasnamakan kepala sekolah, memberi mereka tugas laporan grafik yang harus dikumpul tepat jam 8 pagi esok hari. Dengan berat hati, para guru menyetujuinya. Nah, kalau ini kepala sekolah Kantaben bernama Indu Sastri. Kebalikannya dengan Gupta, beliau punya sifat yang rendah hati dan selalu memikirkan kesejahteraan para guru. Dia menyuruh Gupta untuk melonggarkan pengumpulan tugas guru di jam 10 pagi agar mereka bisa istirahat. Ini guru favorit di sekolah dan paling dihormati para guru. Dia adalah Bu Vidya, guru paling tulus dan pintar membuat strategi mengajar agar mudah diingat oleh anak muridnya. Selain mengajar di sekolah, Bu Vidya juga sukarela mengajar kelas tambahan di rumahnya bagi siswa yang membutuhkan. Karena Gupta tidak mengindahkan perintah kepala sekolah untuk segera mengubah jadwal laporan guru pada pukul 10, dia pun mendapat teguran sekaligus peringatan untuk yang terakhir kalinya. Yes, ma'am. Hingga perayaan ulang tahun pun dimulai. Para siswa tampil dengan sangat memukau. Di mana acara tersebut tentunya dihadiri pemilik Kantaben High School, Mr. Anmol Parex. Dia pun dipersilahkan memberikan sambutan di acara megah ini. Anmol takjub dengan bakat dan kecerdasan yang dimiliki siswanya, apalagi bagian konsep tari mereka sangat brilian dengan komposisi luar biasa. Karena tadi Gupta mengaku-ngaku bahwa dialah yang membuat konsep itu, Anmol pun memberi kehormatan untuk Gupta. Hal itu membuat semua guru keheranan, di mana seharusnya Jyotilah yang mendapat kehormatan itu. Hingga setelah 6 bulan kemudian, Gupta yang pandai menjilat kini telah resmi diangkat sebagai kepala sekolah Kantaben. Dia ini cocok sih sama Anmol karena mereka punya ambisi yang sama yang ingin memajukan sekolah Kantaben menjadi sekolah bertaraf internasional dan menyaingi sekolah ternama milik Naresh Patel, DGM School. Gupta akan merubah sistem di mana Kantaben harus menjadi sekolah bagi orang kaya dan terkenal nomor 1 di daerahnya. Strategi pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan menaikkan biaya sekolah, lalu menaikkan standar guru kelas atas. Beberapa guru Kantaben adalah orang tua. Gaji mereka bisa untuk menggaji 3 guru baru yang muda, cantik, dan pintar. Anmol setuju dan menyuruh Gupta segera memecat guru-guru tua itu. Tapi melihat kemungkinan resiko, Gupta memberi saran, di mana dia akan membuat para guru tua itu mengundurkan diri dari sekolahnya. Strategi pun dimulai. Gupta mengadakan rapat di jam pulang para guru untuk evaluasi. Itu akan dilakukan rutin setiap harinya. Perubahan itu membuat Jyoti sedikit tertekan. Untungnya dia punya keluarga kecil yang selalu mensupportnya. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap melanjutkan hidup dengan ceria. Dia bahkan mendapat hadiah mobil agar tidak kehujanan saat berangkat mengajar. Di tempat lain, Anmol dan penasehat hukumnya mendatangi DGM School dan bertemu dengan Tuan Naresh. Anmol merasa iri dengan kemajuan DGM School yang selalu menjadi sekolah terbaik di India. Dia dengan optimis mengatakan kalau dia akan berusaha membuat bisnis sekolahnya lebih terkenal dibanding DGM School. Naresh senang melihat semangat Anmol, tapi dia mengingatkan bahwa jadikan pendidikan tetap pendidikan, bukan sebagai bisnis. Di sisi lain, para guru Kantaben merasa bingung. Kursi mereka telah diambil kepala sekolah. Jadi mereka harus mengajar sambil berdiri dengan alasan disiplin. Bu Pintu, seorang guru yang termasuk tua, sangat keberatan dengan aturan baru itu. Bahkan, baru saja dia duduk di kantor guru, dia langsung disuruh mengisi kelas 8B. Karena Bu Rupa, asisten Gupta, sedang mengadakan rapat penting. Padahal mereka berdua hanya sedang memilih-milih baju Shopee COD, bayar langsung di tempat. Lanjut cerita,
Bu Nusrot, guru bahasa Bugis, terkejut mendapat surat tagihan pembayaran SPP milik anaknya Iqbal. Padahal sebelumnya, Iqbal dibebaskan membayar SPP karena Nusrot juga mengajar di sekolah yang sama. Tapi Gupta tidak mau tahu, dia hanya berkata, beda kepala, beda aturan dong. Keesokan hari, Bu Manjid, guru SBK terburu-buru karena telat 4 menit. Dia dimarahi dan mendapat tanda merah oleh supervisor baru yang tak lain adalah Bu Rupa. Dulu Rupa ini bawahannya, jadi Manjid hanya memanggil namanya saja. Rupa tak terima dan menyuruh memanggilnya Madam. Manjid pun kesal dengan sikap sombong Rupa. Dia pun menunjuk Rupa hingga bonyok. Rupa segera menyadarkan Manjid yang berhayal. Manjid minta maaf dan lalu pergi. Sesampainya di kantor guru, Manjid mengeluh karena mendapat tambahan tugas mengajar bahasa Hindi. Padahal seharusnya yang mengajar adalah Pak Catur. Dia yang kurang sehat secara fisik, dialihkan tugasnya menjadi instruktur senam. Dia telah menjadi target pertama Gupta agar Pak Catur segera mengundurkan diri. Mengetahui itu, Bu Vidya semakin stres dalam mengajar. Dia capek jika harus berdiri terus-menerus. Sampai di rumah, kakinya bengkak dan badannya lemas. Putrinya menyarankan sang ibu agar segera berhenti bekerja. Tapi Silpu belum lulus kuliah. Kelak ketika Silpu lulus dan mendapat pekerjaan, dia akan berhenti mengajar. Dengan kondisi yang semakin memburuk, Bu Vidya tetap mengajar dan memberikan rumus mudah trigonometri, yakni Pandit Bandri Prasad Hari-Hari Bol Sona Candi Tol. Sona Candi Tol. Setelah menjelaskan, dia menyuruh muridnya segera menulis dan dia pun duduk sebentar karena kepalanya semakin pusing. Rupa melihatnya dan mengira Bu Vidya mencuri kesempatan tidur di meja murid. Vidya, ma'am. Dia mencari gara-gara dan dilihat oleh Gupta. Supervisor? But you can't just go क्या on. हो रहा है? देखिए ना मैम. Gupta mengetes hasil mengajar Bu Vidya dengan ujian dadakan. Let's have a surprise test. Salah seorang murid nakal bernama Rohan ditunjuk untuk menjelaskan apa itu trigonometri. Explain trigonometry. Awalnya dia kebingungan, tapi setelah mengingat-ingat, Pandit Badri Prasad, Hari-Hari Bol, Sona Candi Tol, Sona Candi Tol. dia pun bisa menjawab semuanya. Sona Candi Tol. Dan mendapat tepuk tangan. Bukan memuji, Gupta malah mencari-cari kesalahan dan mengatakan bahwa cara mengajar Vidya sangat kolot dan ketinggalan zaman. Lalu Gupta memaksanya segera mengambil pensiun. Vidya sudah tidak tahan lagi. Dia marah dan mengatai Gupta seorang penjilat, sadis yang menikmati penyiksaan guru-guru. Gupta berkata, "Aku belum menikmatinya, Bu Vidya, sebelum aku berhasil membuangmu dari sini." Mendengar itu, Bu Vidya menjadi lemas. Tak lama dia mendapat surat pemecatan dirinya atas keluhan orang tua siswa, usang, tak mampu dan tak kompeten yang diada-ada oleh Gupta. Hal itu membuat Bu Vidya pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata kalau Bu Vidya menderita serangan jantung dan harus dirawat secara intensif. Mereka juga harus membayar Rp50.000 untuk pengobatan. Mendengar kabar bahwa kepala sekolah Kantaben menghina seorang guru senior, memecatnya dan membuatnya terkena serangan jantung, Tuan Nares meminta semua informasi perihal sekolah Kantaben kepada asistennya. Dia dan semua orang harus tahu kasus ini. Dia berkata, "Kemarin Anmol Pares ingin menjadikan sekolahnya terkenal. Aku akan membantunya." Lalu dia pun memanggil Bayi Raffi Takkari. Bayi Raffi Takkari adalah seorang presenter kondang sebuah stasiun televisi terbesar di India. Dia datang ke rumah sakit dan menggali informasi. Lalu menyiarkan berita pemecatan dan penghinaan yang menimpa Bu Vidya hingga dia jatuh sakit.
Dia juga menanyakan integritas kepala sekolah Kantaben. Mendengar kabar itu, Anmol menelpon Gupta untuk segera menuntaskan masalah ini. Keesokan harinya, Gupta pun mengadakan rapat. Dia memaksa guru untuk tutup suara atau mengakui bahwa Bu Vidya tidak baik di sekolah ini. Dia tidak mampu memahami silabus baru dan berani menentangku. Siapapun yang menentangku, maka akan bernasib sama dengannya. Para guru tidak ada yang membantah. Tapi menurut Rupa, Jyoti akan menjadi penghalang besar untuk Gupta. Oleh karena itu, Gupta pun merayu suami Jyoti dengan menawarinya bekerja sama menyetok komputer di sekolah. Ditambah Jyoti mendapat kenaikan jabatan sebagai pengawas. Thank you so much. Sony, suami Jyoti, menasihatinya agar menerima tawaran Gupta. Dengan begitu, mobil cicilan akan cepat lunas dan mendapat gaji tambahan. Jyoti segera menelpon dealer dan menghentikan pengkreditan mobilnya. Ji, thank you, ma'am. Dia marah dengan Sony dan pergi ke sekolah kembali untuk membuat pertemuan dengan seluruh guru. I repeat, please come down to the assembly hall. Dia berusaha menyadarkan para guru untuk tidak ikut dengan Gupta. Gupta telah memanfaatkan para guru dan menyebabkan Bu Vidya sakit. Dia menginginkan para guru untuk sama-sama memperjuangkan haknya dan berhenti menerima perlakuan buruk dari Gupta. Tapi dia heran, tak ada satupun yang berani membelanya. Gupta lalu mengancam pemberhentian Jyoti, tapi Jyoti sudah terlebih dahulu memberikan surat pengunduran dirinya. Jyoti segera pergi dan disambut Sony yang berusaha minta maaf. Warrior. Jyoti punya ide. Dia mendatangi Bayi Raffi dan menjadi bintang tamu di acaranya. Namaste. Di kesempatan itu, Jyoti mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kantabeng High School, di mana pada inti pembicaraannya dia mengatakan, di negara ini rasa hormat hanya diberikan bagi mereka yang bergaji tinggi, seperti politisi, artis, atlet, dan sebagainya. Pernahkah Anda melihat seorang artis yang mengundang gurunya sebagai tamu utama dalam usaha bisnis mereka? Dibanding dengan guru, mereka nyaris berhasil mencukupi kebutuhan. Memang ada tunjangan bagi guru, tapi yang kami dapatkan adalah tunjangan berdiri selama 3 jam mengawasi siswa ujian tanpa tempat duduk dan hanya dibayar 4,25 rupiah. Setelah bekerja keras, guru tidak punya jaminan pekerjaan. Mereka kapan saja bisa dipecat, seperti yang terjadi pada Bu Vidya. Mereka tidak peduli kualitas dan pengalaman. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana cara membayar gaji guru lebih sedikit. Orang yang tidak berkualifikasi dan kompeten di bidangnya diangkat di tempat yang tidak seharusnya. Pertanyaanku adalah, bagaimana orang bisa melupakan guru mereka? How can anyone forget their teachers? Setelah siaran langsung itu, telah membuat para siswa menjadi sadar akan guru mereka. Bahkan mereka mulai menyapa para guru. Video Jyoti semakin viral dan membuat banyak mahasiswa tergerak memberikan support untuk Bu Vidya. Di sisi lain, pihak Kantaben mengadakan rapat untuk membuat serangan balik atas reputasi mereka. Mereka juga mengadakan siaran langsung. Mereka menuduh pihak Bairani dan Jyoti telah memanfaatkan rasa kasihan hanya untuk membuat acaranya ramai ditonton orang dan mendapat simpati publik. Bayi Raffi menyimpulkan, masyarakat akan bingung menentukan siapa yang benar setelah menonton tayangan Gupta, tapi dia yakin kebenaran akan selalu menang. Dia kembali membuat siaran, namun kali ini agak berbeda. Dia bersama bukti hasil didikan Bu Vidya yang mengantarkan muridnya menjadi manusia yang sukses. Ini adalah Samir Sarma, wakil direktur NASA. Dia termotivasi mengajar siswa sukarela. Dia meneruskan rumus trigonometri Vidya, Pandit Badri Pasat, Hari Haribo, Sona Candito kepada muridnya. Kali ini Zakir Han, murid Bu Vidya yang berhasil menjadi pilot angkatan udara. Purnima bekerja di WHO, dan banyak lagi lainnya. Para muridnya sekarang juga merindukannya.
Semua video itu membuktikan bahwa Bu Vidya dan Jyoti adalah guru yang disayangi muridnya. Hal itu membuat semangat hidup Bu Vidya semakin kuat. Bahkan ternyata, direktur utama rumah sakit tempat Bu Vidya dirawat adalah salah satu muridnya yang bernama Javed Durrani. Durrani. Ding. Dia dibebaskan atas segala biaya dan akan segera pindah di perawatan VVIP. Lanjut cerita, Menteri Pendidikan Rajiv Kumar diundang Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan kasus Bu Guru Vidya ini. Dia pun meminta untuk bertemu dengan kedua belah pihak terlebih dahulu. Pertama, Rajiv Kumar menemui pihak Kantaben untuk berdiskusi, di mana satu-satunya jalan menyelamatkan reputasi Kantaben, mereka harus rela keluar uang banyak untuk membuat kuis pertanyaan yang ditunjukkan untuk Bu Vidya dan Jyoti. Gupta setuju, tapi dia sendiri yang akan menyiapkan soalnya. Setelah itu, Rajiv menemui pihak Bu Vidya dan Bu Jyoti. Singkat cerita, mereka pun menyetujuinya. हम तैयार हैं। तो फिर मैं तैयारी करता हूँ। Gupta segera rapat membuat soal rumit. Sedangkan Bu Vidya dan Jyoti, mereka belajar bersama. Hingga kuis CCU alias Cerdas Cermat Umum yang dipresentari Rishi Kapoor pun dilaksanakan secara langsung dan disaksikan seluruh India. Rishi berkata, pihak Kantaben menyebut mereka berdua ketinggalan zaman dan tak mampu memahami materi baru, dan kontes kuis ini telah diorganisir untuk menguji kemampuan mereka. Mereka akan diberi 10 pertanyaan dari kepala sekolah Gupta. Pertanyaan bisa apa saja, dan hadiahnya sangat besar, yakni 50 juta rupiah. 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़। Jika kalah, Bu Vidya dan Jyoti tidak diizinkan mengajar kembali. Pertanyaan demi pertanyaan, mereka bisa mengatasinya. Itu membuat jumlah uang yang mereka dapat semakin banyak. 1911. Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon. You are absolutely right. Mereka juga bisa menjawab kepanjangan dari Yahoo dan Google. Another hierarchical officious oracle. She's right. Oh my God, this is incredible. Hal itu membuat Gupta semakin kesal. Satu pertanyaan sempat tak bisa dijawab oleh mereka. Tapi mereka mempunyai kesempatan bertanya kepada salah seorang guru. Dan guru tersebut adalah mantan kepala sekolah kesayangan mereka, Indu Sastri. Beliau berhasil menjawab siapa pembuat peta pertama kali. Dan jawaban itu benar. Hingga pertanyaan terakhir pun, Bu Vidya dan Jyoti berhasil menjawab dan mendapat hadiah 50 juta rupiah. Anmol terpaksa menandatangani cek 50 juta. Dia pun kecewa dan pergi. Gupta yang merasa malu ikut menyusul, tapi dia ditahan Rishi Kapoor. Sesuai perjanjian, Gupta harus meminta maaf kepada Bu Vidya dan Jyoti. I'm sorry. Rencananya uang sejumlah itu akan mereka gunakan untuk membangun sekolahan atas nama Ibu Indu Sastri. Sekolah tersebut pasti akan ceria dan penuh warna, seperti dulu saat beliau masih menjabat. Membiarkan anak-anak kurang mampu ikut bergabung dan mensejahterakan para guru. Hingga film ini pun berakhir.